Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya nggak mau kalah sama malas, yang saya juga tadi kilap bikin pantun. Cakep. Oke, jadi kompetisi pantun hari ini. Nanti kita nilai semua berarti pantun. Jadi nanti Pak Gu nanti diminta maju lagi khusus untuk pantun ya. Ada aturan soalnya. Siap Ibu. Baik, jalan pagi sesekali naik sepeda. Cakep. Hidup sehat karena mendapat udara segar. Cakep. Inovasi yang baik akan memberikan makna. Mewujudkan industri yang cemerlang dan bersinar. Wow. Dengan penuh makna. Betul. Ini pantun sehat ya Bu judulnya ya Bu. Iya, olahraga ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati co-founder dan CEO Walakarsa Pak Ugul Anaka. Terima kasih Pak atas undangannya. Kemudian yang kedua Bapak Chairman Associations of Carbon Emission Expert Indonesia atau ASECSI Bapak Pras Jokunto Haji Lukito. Tadi Pak Hedi ya Pak. Tadi saya langsung refleks menoleh ke kanan Pak. Tapi ternyata menit dengan Hedi Yunus zaman itu ya Pak. Ya. Kemudian saya hormati para narasumber, ada Pak Abi, rekan saya dari KB Pharma, Ibu Regina dari ASECSI, kemudian Bapak Kian dari BTKI, dan para asesor yang telah bekerja cukup keras dalam award ini. Setelah seluruh hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya kalau boleh bikin pengakuan, saya memang dari Kementerian Perindustrian, di mana sebetulnya salah satu tugas kami itu adalah pembinaan terhadap kawasan industri. Tapi baru kali ini saya ada di kawasan ekonomi khusus Batam. Jadi kalau bukan karena diundang oleh Pak Albun, mungkin saya gak akan ada di sini Mbak. Ya, jadi ini pengakuan dosa sebetulnya. Jadi sebelum saya melakukan paparan terkait kebijakan sektor industri, utamanya kalau kita kaitkan dengan sustainability, mungkin boleh saya perkenalkan dulu. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah tahu, ada yang masih meraba-raba juga. Jadi di Kementerian Perindustrian itu untuk ada Bapak Menteri, dan Bapak Menteri salah satunya dalam bekerja dibantu oleh beberapa eselon 1. Dan salah satunya itu adalah Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, di mana kantor kami di lantai di Gatot Subroto, lantai 1920. Sehari-hari kita atau kami kena dibantu oleh 5 kepala pusat, 5 eselon 2, dan 24 satker yang terdiri atas balai riset dan balai pengujian yang ada di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Ambon. Ya, domain kita kami yang lakukan adalah terkait standar nasional Indonesia, ya, penyusunan RKSNI. Tadi sudah saya sampaikan ke sekilas waktu perkenalan, penunjukan LBK, penunjukan RS Pro, industri hijau Pak, dekarbonisasi. Jadi kayaknya I'm willing to have the meeting selanjutnya dengan Bapak ya, jadi dekarbonisasi dan industri 4.0 serta beberapa yang memang menjadi tugas kami. Slide pertama, jadi Bapak Ibu, saya sebelumnya mohon maaf apabila bukan ada yang berasa, saya nggak tahu apakah di industri manufaktur semua, tapi karena kami dari Kementerian Perindustrian, boleh ya kami memaparkan terkait kinerja sektor industri. Ya, jadi banyak sekali kita dengar industri kita tuh sebetulnya kondisinya kayak gimana sih? Banyak yang pesimis, ya. Tapi kami mempunyai beberapa data, dan data inilah yang menjadi acuan bagi kami untuk mengetahui sebetulnya where are we now? Berada di mana posisi sektor industri Indonesia saat ini? Ini adalah angka
yang selalu kita gunakan selama 3 bulan sekali, selalu kita lakukan assessment. Jadi sebetulnya kita akan bisa mendapatkan fakta bahwa sektor industri manufaktur sampai saat ini masih menjadi pilar penopang perekonomian di Indonesia yang cukup signifikan. Berdasarkan data triwulan ketiga tahun 2025, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB nasional mencapai 17,39%. Dan ini masih yang tertinggi di antara sektor yang lain. Investasi, ya. Jadi Bapak Ibu, sektor industri itu kita tidak hanya melulu bicara terkait ekonomi, tapi juga terkait investasi. Nilai investasi mencapai 38,48% dari total investasi yang terrealisasi. Artinya begitu ada investasi yang terrealisasi, maka ada penyerapan tenaga kerja. Ya, sehingga tadi disampaikan Pak, aspek sosial, Triangle Sustainable Development yang ada di Rio de Janeiro itu tercapai. Aspek ekonomi ada, aspek sosial ada, dan question mark-nya adalah aspek lingkungannya seperti apa. Ya. Angka-angka ini menunjukkan bahwa daya saing global sektor industri manufaktur itu masih terus meningkat dan cukup kompetitif di pasar global. Dan di triwulan ketiga tahun 2025 dalam penciptaan lapangan kerja, sektor manufaktur itu menyerap sebesar 20,31 juta tenaga kerja, sehingga ini merupakan angka atau hasil yang membuat kita harus cukup optimis. Ya, kita harus cukup optimis bahwa sektor industri manufaktur saat ini berada pada track yang cukup benar, sehingga kita berharap bahwa di tahun 2045 sesuai dengan visi Indonesia Emas, maka kita akan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikutnya, ini saya nggak akan terangkat semua Bapak Ibu, tadi pesan dari teman satu meja saya, Bu nanti nggak usah serius-serius gitu ya Pak. Jadi mungkin saya hanya sekilas menggambarkan bahwa ini adalah aktivitas industri manufaktur yang memang tidak bisa dipungkiri memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Ya, kami cukup menyadari hal. Di situ banyak terjadi proses, banyak terjadi penggunaan bahan baku, ya, sehingga dalam prosesnya mungkin akan menghasilkan limbah ataupun emisi, di mana ini menjadi salah satu tantangan bagi kita semua. Dan bonus demografi, Bapak Ibu jangan lupa, Indonesia penduduknya cukup banyak, 280 atau sampai dengan 285 juta. Artinya pasti akan ada pola konsumsi yang terbentuk. Ya, begitu kita bicara pola konsumsi yang terbentuk, apabila ini tidak dikendalikan, tidak ditanggulangi, maka akan berdampak pada penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, kami merasa bahwa sektor industri juga harus memainkan peranan yang cukup penting dalam hal pencapaian komitmen untuk mencapai net zero emission di tahun 2050 atau 2050, 10 tahun lebih cepat. Dan target tersebut Bapak Ibu dituangkan oleh Kementerian Perindustrian dalam platform yang kita sebut sebagai industri hijau. Ya, jadi ini sebagai bukti bahwa Kementerian Perindustrian nggak hanya care terkait pertumbuhan industri. Kami juga care terhadap bagaimana industri tetap tumbuh tapi kualitas lingkungan juga tetap terjaga. Oleh karena itu kami berprinsip bahwa existing industri atau industri konvensional itu harus bertransformasi menjadi industri hijau. Banyak hal yang menjadi dasar kenapa itu perlu. Pertama, tadi disebutkan oleh dua pendahulu saya yang tadi berunding sini, isu perubahan iklim. Ya. Kemudian yang kedua adalah green lifestyle. Nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu, industri akan memproduksi barang-barang yang memang dimaui oleh konsumen. Kalau konsumen ternyata memang stylenya atau kiblatnya itu sudah bicara green product, maka mau tidak mau pasti industri akan ke arah sana. Itu yang selalu kita bilang adalah ability is driven by market. Ya, jadi somehow driven by policy itu bisa, tapi
driven by market itu juga bisa, akan lebih bagus apabila itu dikombinasi dari dua tersebut. Kemudian kerentanan pasokan sumber daya, ya banyak sekali terjadi. Kita ternyata tidak siap pada saat sumber daya sudah habis atau sumber daya sudah ada gangguan misalnya dalam penyediaan, sehingga itu menjadi salah satu hal terganggunya pasokan bahan baku industri. Dan terkait dengan green technical barrier to trade, ya banyak negara-negara seperti Uni Eropa itu banyak sekali mereka memainkan isu-isu green sebagai salah satu hambatan untuk kita, produk kita melakukan penetrasi ke pasar mereka. Kemudian konvensi internasional. Oleh karena itu kita beranggapan bahwa transformasi tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh keinginan, tapi memang akan ada faktor-faktor pendorong baik dari luar maupun dari dalam. Dari dalam nanti mungkin dari narasumber hari ini itu kita akan bisa melihat sebetulnya trigger apa yang dilakukan, apa yang diperoleh sehingga secara internal juga punya strong komitmen untuk melakukan transformasi menjadi lebih baik. Berikutnya tadi sudah disampaikan dekarbonisasi, ya karena judulnya tadi apa namanya regenerative innovation. Kalau kita bicara terkait dengan green economy, maka salah satunya adalah dengan melakukan dekarbonisasi. Kami, Bapak Ibu di Kementerian Perindustrian tentu berharap bahwa industri itu juga termasuk menyukseskan komitmen dari pemerintah. Upaya yang selalu kita dorong untuk dilakukan oleh industri yang pertama adalah akselerasi penerapan teknologi industri hijau. Ya. Teknologi hijau ini tentu kita bicara bisa melalui suplai energi, material, dengan catatan yang memang teknologinya ini sudah based available teknik dan based environmental practice. Ya, ini harus diingat prinsip ini karena sebetulnya memang tidak semua teknologi yang ada di dunia luar, di internasional maksud saya, itu akan bisa fit in dengan kondisi di negara kita. Ya, jadi di sini dibutuhkan satu analisa yang cukup dalam. Kemudian yang kedua, penguatan kebijakan. Bagaimana kebijakan antar pemerintah itu adalah, kalau kita sebut adalah harmonized regulasi. Ya, bukan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri menuju arah yang berbeda-beda. Karena nanti yang ada kasihan di industrinya. Ya, kami di Kementerian Perindustrian selalu berupaya untuk melakukan kebijakan yang memang menjadi atau tidak bertentangan dengan kebijakan yang sudah ada. Kemudian ketiga, peningkatan kapasitas SDM melalui peningkatan kompetensi dan penerapan green jobs. Ya, saya rasa untuk ke depan kalau kita sudah bicara circular economy, kita bicara terkait dekarbonisasi, maka akan muncul satu kebutuhan dari industri terkait green jobs. Ya, nah ini jadi satu tantangan bagaimana kita membuat satu standar atau kompetensi sebetulnya green jobs itu harus seperti apa. Kemudian yang keempat adalah peningkatan akses pembiayaan dan investasi hijau. Kenapa? Karena kalau kita bicara transformasi biasanya akan lari kepada teknologi atau investasi. Dan terkadang sesuatu yang efisien itu seringkali memang harus membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, sehingga ini memang tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu penyebab industri seringkali berpikir cukup lama pada saat harus melakukan pendanaan. Berikutnya, Bapak Ibu, ini secara singkat, jadi kami tentu tadi disampaikan mendorong investasi pada teknologi, investasi teknologi gitu ya. Utamanya yang memang kita tahu memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, kemudian penggunaan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi sirkuler. Dan kenapa ini perlu? Karena kita meyakini bahwa inovasi teknologi itu pasti akan mendukung ke arah efisiensi energi dan material. Kalau kita bicara efisiensi energi dan material, Bapak Ibu, artinya sebetulnya apa yang diperlukan perusahaan. Perusahaan itu nature-nya kalau bicara, saya mau tanya, Pak Abi, KB Pharma, kalau pada saat melakukan inovasi teknologi, apakah tujuan utamanya terkait isu lingkungan nggak Pak? Wah,
Berarti kayaknya Pak Abi emang cocok nanti habis jadi narasumber gitu ya. Karena saya berkali-kali tanya ke industri, Pak. Pak, melakukan inovasi teknologi ini emang larinya buat masalah lingkungan? Enggak, Bu. Ya, terus buat apa? Buat produksi biar naik. Oke. Berarti kalau produksi biar naik artinya apa? Ya, cuan kita nambah, Bu. Ya. Dan saya nanya lagi, alasan kedua, ya biar cuan nambah juga. Alasan ketiga, cuan juga. Jadi kalau industri itu nature-nya memang mencari profit, Pak. Ya, jadi kita selalu mengatakan dengan adanya efisiensi energi dan material, maka industri akan mendapat profit. Kenapa? Karena ada cost saving di situ. Ya, dari awalnya untuk memproduksi satu ton barang dia butuh 10 satuan energi, mungkin dengan melakukan efisiensi energi cukup dengan 8 atau 7. Sehingga di situ selisihnya itulah yang menjadi cost saving, ya. Kemudian kedua, inovasi teknologi juga mendukung kepada arah substitusi bahan bakar dan material. Ya. Kenapa? Karena kita selalu bicara sirkular ekonomi kan salah satunya substitusi bahan bakar, bahan material sudah gitu ya. Tapi bahan material yang seperti apa? Nah, kalau kita sudah bicara substitusi bahan bakar dan material, kita harus ingat prinsip ada 3 yang harus dipahami oleh kita semua pada saat kita meminta industri untuk merubah prosesnya. Pertama, kita harus bicara bahan materialnya itu secara kuantitas ada. Yang kedua, secara kualitas terpenuhi. Dan yang ketiga, secara continuity juga terpenuhi. 3 hal itu, apabila 3 hal itu sudah kita penuhi, sebetulnya ada yang keempat, price ya. Tapi saya nggak mau bahas di sini ya Pak, karena kalau price itu kan sudah B2B, sudah business to business ya. Tapi intinya itu harus dipenuhi. Kemudian berikutnya, ini adalah terkait dengan beberapa teknologi rendah karbon yang dapat diimplementasikan. Saya rasa kalau Bapak Ibu dari industri sudah cukup familiar, saya tidak akan membacakan semuanya. Kemudian berikutnya terkait dengan kebijakan, tadi karena ada di berita, peningkatan kebijakan itu seperti apa? Kita tentu, tadi saya sampaikan di bawah BSKJI ada satu pusat khusus yang bicara namanya Pusat Industri Hijau. Ya tentu kita di situ menyusun standar industri hijau yang mengacu pada prinsip keberlanjutan yang dapat diterima secara global. Kemudian yang kedua, kita mengintegrasikan standar industri hijau dengan ekosistem pengadaan barang yang berkelanjutan. Kemudian kita juga menggunakan SIH untuk menghadapi green technical barrier yang tadi kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya, kita juga menyusun regulasi yang mendukung industri hijau dan dekarbonisasi, ya, terkait dengan kebijakan menerapkan sirkular ekonomi, kemudian manajemen energi dan manajemen air. Jadi ini bukti Bapak Ibu bahwa Kementerian Perindustrian nggak hanya bicara terkait proses, ya, karena kita memandang ini sangat penting dan kita ingin memberikan contoh bagi industri bahwa isu lingkungan harus dipikirkan karena tadi aspek ekologi sudah terpenuhi, aspek sosial terpenuhi, aspek lingkungan itu juga harus terpenuhi. Jadi kita membuat satu pusat tersendiri di mana di situ dekarbonisasi salah satunya, sirkular ekonomi, penanggulangan untuk pencemaran lingkungan, itu semua kita ambu di dalam satu unit tersebut. Kemudian berikutnya terkait dengan sumber daya manusia. Ya, tadi tentu semua teknologi, saya pernah ditanya, Bu, waktu itu saya hadir dalam acara Kompas yang baru saja sebulan atau 1,5 atau 2 bulan yang lalu dalam acara Kompas 100 CEO itu ya kan, tag-nya itu lumayan lama dan salah satu slotnya itu dari harus isi Kemenperi. Mereka bertanya, Ibu lebih penting teknologi atau SDM? Saya bilang saya nggak bisa memilih. Ya, teknologi kita punya, tapi kalau nggak ada SDM yang bisa menjalankan itu buat apa? Tapi SDM kita punya, tapi kalau kita nggak ada teknologinya juga mau menjalanin apa? Jadi di sini saya ingin menyampaikan SDM ini juga cukup kompeten. Semoga nanti dari yang pemenang mendapatkan penghargaan tadi ada inovasi yang memang mengkaitkan atau membicarakan bagaimana strategi untuk peningkatan SDM kalau kita bicara terkait isu sustainability ini. Berikutnya, Bapak Ibu, ini
Ini kalau ini komersial plik saya ini punya ya. Jadi ini tadi kami sampaikan bahwa di kami ada banyak sekali unit-unit di daerah, unit-unit balai standarisasi dan balai diklat yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang terdekat dengan Batang ini ada di Semarang, itu adalah balai besar untuk pencegahan penjemahan industri, khusus banget spesifik ke situ. Ya, jadi intinya kami hanya ingin memberikan dukungan bahwa sebagai pemerintah pun kami juga menyediakan infrastruktur untuk pemenuhan peraturan-peraturan yang ada. Berikutnya, terkait dengan pembiayaan dan investasi hijau, kami saat ini sedang memulai pengembangan satu ekosistem industri hijau melalui skema bisnis GISCO. Kita sebut sebagai Green Industry Service Company, ya, yaitu kenapa ini urgent? IDCF itu adalah Industrial Decarbonizations and Competitive Facility. Ini kita karena melihat bahwa industri mengalami kesulitan saat sudah mulai bicara how to invest, how to start the transformation, di mana di situ ada satu investasi. Jadi GISCO ini kita gadang-gadang, akan kita lahirkan sebagai agregator pembiayaan hijau yang berbasis efisiensi biaya, utamanya untuk mendukung industri dalam mengakses teknologi dan pendanaan tunggah karbon. Baik, terakhir jadi Bapak Ibu, kami sangat berharap karena saya rasa mengumpulkan sekian banyak waktu usaha itu juga effortnya cukup besar, kami sangat mengapresiasi dan tentunya kami berharap dan acara forum diskusi ini akan ada kontribusi yang bisa kita lakukan ke depannya dalam penerapan efisiensi dan juga penerapan ekonomi sirkular serta proyek dekarbonisasi dan penerapan rantai pasok yang berkelanjutan. Dan akhir kata, mari kita jadikan acara hari ini sebagai momentum penting dalam memperkuat arah pembangunan industri hijau serta transformasi manufaktur berkelanjutan, mendorong pemerataan pertumbuhan industri di lintas wilayah, serta memperkuat proses kolaborasi antara semua pemangku kepentingan. Karena tujuan kita sebetulnya sama, yaitu mewujudkan transformasi menuju ekonomi hijau nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi masa depan. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri sambutan saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.